Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Riri Rengganis selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Universitas Negeri Surabaya, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita memiliki kesempatan untuk bisa menyampaikan dan menyimak pidato saya kali ini. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hans Reja Elita dengan nomor NIM 230806948183 dari kelas akuntansi 2023G. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato dengan tema Saya Bangga Berbahasa Indonesia. Teman-teman semua yang saya banggakan, seperti yang kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia memiliki keberagaman suku dan budaya yang tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke, di mana dalam setiap daerah tentunya memiliki kebudayaan dan bahasa yang berbeda pada masing-masing daerahnya. Lalu bagaimana cara kita sebagai penduduk bangsa Indonesia dalam menyatukan perbedaan bahasa yang ada di Indonesia ini, mengingat akan perbedaan bahasa yang begitu banyak yang tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke, seperti yang sedang atau pernah kita alami bersama. Contohnya, pada teman-teman kuliah kita tentunya memiliki teman dari daerah yang berbeda dengan daerah asal kita. Maka dalam mengatasi hal tersebut, yang harus kita lakukan adalah melakukan komunikasi dengan orang lain yang berbeda daerah asal dengan daerah kita, yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan jati diri dan alat pemersatu bangsa yang digunakan dalam berkomunikasi sehari-hari untuk menghadapi perbedaan-perbedaan bahasa yang ada. Seperti halnya yang dilakukan para pemuda pada tahun 1928. Pada saat itu, perwakilan-perwakilan pemuda dari berbagai daerah di Indonesia mengikrarkan atau berikrar dan bersumpah pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, di mana salah satu ikrar atau sumpahnya itu berbunyi, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Teman-teman semua, bayangkan saja bagaimana jika tidak ada bahasa Indonesia. Bagaimana cara kita berkomunikasi? Bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi antar individu maupun antar kelompok, di mana dapat dikatakan bahasa Indonesia merupakan kunci utama dari adanya interaksi dan komunikasi. Bahasa Indonesia juga digunakan pula pada kegiatan-kegiatan atau acara formal yang ada di Indonesia. Semua acara resmi atau acara formal pasti menggunakan bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan kaidah yang sudah disempurnakan. Teman-teman semua, kita sebagai generasi muda bangsa sudah sepatutnya untuk merasa bangga dalam menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi sehari-hari. Karena bahasa Indonesia telah menyatukan banyaknya perbedaan bahasa yang ada di Indonesia. Namun, generasi muda saat ini telah banyak menggunakan percakapan, perkembangan bahasa seperti halnya bahasa gaul yang banyak digunakan dalam percakapan sehari-hari. Sebagai generasi muda, kita tentunya tidak boleh lupa dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam melakukan percakapan sehari-hari. Boleh saja kita melakukan bahasa gaul dalam percakapan dan mengikuti perkembangan bahasa saat ini. Tapi kita juga harus tetap mengingat etika-etika dasar dalam berkomunikasi dengan orang lain sesuai yang terdapat pada bahasa Indonesia. Karena pada dasarnya bahasa Indonesia itu
semakin berkembang sesuai dengan perkembangan bahasa yang ada saat ini, di mana bahasa Indonesia itu mengalami penyesuaian dan pembenahan dalam memudahkan kita selaku penggunanya untuk mempermudahkan kita dalam berkomunikasi, dalam mengikuti perkembangan bahasa, budaya, dan teknologi yang ada. Maka sekali lagi saya selaku perwakilan dari generasi muda, saya memiliki rasa bangga dalam menggunakan dan memiliki bahasa Indonesia. Bahasa yang mempersatukan perbedaan yang ada di Indonesia. Saya bangga berbahasa Indonesia. Teman-teman semua, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.